Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, para orang tuaku, para guru, para kiai, segenap sesepuh, pengurus masjid, ibu-ibu, anak-anak hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih diberikan umur, kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan shaum Ramadan kita di hari yang ke-14. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amaliyah Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 14 hari ini, dan mudah-mudahan pula Allah sehatkan, kuatkan jasmani kita, rohani kita, sehingga kita dapat menyelesaikan semua rangkaian amaliyah Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita terhadap kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa mendawamkan salawat kepada Nabi, semoga kiranya kelak yang akhir nanti kita akan menjadi bagian umat yang akan mendapatkan syafaat beliau dan akan membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah beliau yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah puasa sebagai sarana peningkatan kualitas iman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang iman, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi bagi kita orang-orang awam ini, selalu yazidu wa yanqus. Kadang nambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun. Cuma lebih banyak turun. Maka ketemunya kita dengan bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang paling pas ya, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya ya, ketika mengawali perintah puasa itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil semua umat Islam, tapi khususan ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Maka ini sebuah isyarat bahwa Ramadan itu, puasa Ramadan itu adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan naik ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan secara otomatis akan berkurang, nurut, terjun bebas bahkan ketika kita melakukan maksiat dan dosa. Nah, maka bersyukurnya kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, karena rata-rata semua orang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka amal ibadahnya meningkat insyaallah, ya. Dan ini itu sekaligus jadi barometer. Kalau bulan puasa baik masih gak kegalan oleh masjid, sudah saatnya. Maka bulan suci Ramadan ini kita semua insyaallah amal ibadah kita meningkat. Maka ada beberapa amalan, sesungguhnya memang tidak ada amalan khusus yang dapat meningkatkan grafik keimanan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan, karena Allah sudah janjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam
dalam sebuah hadis qudsi itu, ya, melalui lisan Nabi SAW dijelaskan bahwa semua amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan, ya. Nah, maka untuk meningkatkan grafik keimanan kita, tidak ada amalan khusus, tetapi amalan rutin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, imsak. Nah, ini untuk meningkatkan keimanan. Apa itu imsak? Tidak tahu. Kalau kau terdengar tak kau yang bunyi? Nah, itu. Apa itu imsak? Itu bukan imsak, tanda imsak. Seruling, sirine tanda imsak. Imsak itu artinya menahan. Maka sejak bunyi seruling itu, bunyi sirine itu, mulai saat itulah kita diwajibkan untuk berpuasa. Bukan hanya menahan perut, tapi kita dianjurkan untuk menahan mata, menahan telinga, menahan lisan, menahan hati kita, menahan tangan kita, menahan seluruh perbuatan kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Insya Allah kalau itu dijalankan, itu saja, itu sudah bukan main untuk peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mata kita dijaga, mata kita selalu ini barangkali dilalatan sana sini, selama sebulan penuh ini mata itu dijaga sedemikian rupa, maka itu insya Allah akan menaikkan grafik keimanan kita kepada Allah. Jadi satu, imsak, ya. Yang kedua, perbanyaklah sholat sunnah. Kami yakin dan percaya sholat kita sudah meningkat di selama bulan suci Ramadan. Jadi kalau selama ini Ramadannya hanya melaksanakan yang wajib saja, mungkin harus ditambah dengan yang qabliyah ba'diyah, kemudian ditambah dengan sholat tarawih. Mungkin nanti sebelum makan sahur bisa sempat ya melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat jadilah. Sholat lain juga bisa, sholat sunat taubah, sunat tasbih dan lain-lain sebagainya. Tingkatkan amaliyah salat kita, maka insya Allah itu juga akan menambah peningkatan grafik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga, baca Quran banyak-banyak. Nah, maka ada riwayat Imam Asy-Syafi'i itu selama bulan suci Ramadan dia sampai khatam 60 kali. 60 kali khatam selama Ramadan. Yang kedua, bukan kelas kita ini Al-Imam Syafi'i. Yang penting kita dawamkan baca Quran. Ini yang selalu kami sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Jangan mengejar kuantitas, tapi kejarlah kualitas. Ya, dikit-dikit, tapi dari nol Ramadan, 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan baca Quran terus. Maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan meningkatkan insyaallah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah baca Quran, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada Allah. Tadi kami sempatkan doa sesuatu isyarat Allah, "Tsabbitna bil iman." Teguhkan, tambahkan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak momen di bulan suci Ramadan ini yang kadang-kadang kita anggap sepele, Pak. Begitu tung betul buka Allah subuh padahal itu momen mustajabah doa. Jadi ketika buka itu perbanyaklah doa di situ. Apa yang nanti minta lah, jangan cuma Allahumma lakam sumtu. Itu sangat mustajabah. Apalagi di momen-momen lain, wabil khusus di di sepertiga terakhir malam, ya, mulai dari jam 2 sampai sahur sampai subuh, itu adalah momen-momen paling utama di mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu ijabah dari doa. Ya, satu tadi imsak, jago nafsu kita dan semua panca indera. Yang kedua, perbanyak salat. Yang ketiga, perbanyakkan baca Al-Quran. Yang keempat adalah perbanyakkan doa. Maka jika rutin, insya Allah keimanan kita akan bertambah dan akan meningkat. Tidak hanya Ramadan, tapi setelah Ramadan nanti. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali hanya ini yang bisa kami sampaikan.
sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.